Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Juliansyah, NIM 190431100048. Di sini membuat video mengenai pengerjaan tugas UTS Biomedik kelas C semester 7 di Teknik Elektro Universitas Trisakti Madura. Di UTS Biomedik semester 7 2021 ini ada satu soal, yakni menghitung berapa bit per sampel yang diperlukan dan mencari kuantitasi sinyal XN yang bernilai 6,35 cos dalam kurung pi n per 10 dengan kuantitasinya sebesar yang pertama 0,1, yang kedua 0,02. Berikut untuk jawaban dari soal nomor 1. Soal 1. Dihitung manual terlebih dahulu. Diketahui sinyal XN sama dengan 6,35 cos pi n per 10 dengan amplitudo sebesar 6,35 dari XN tersebut. Yang ditanyakan yakni berapa bit per sampel dengan kuantitasi 0,1 dan 0,02. Untuk jawabannya menggunakan rumus L sama dengan 2 kali A di per step kuantitasinya, kemudian dijumlah dengan 1. Untuk yang soal A, 2 dikali 6,35 di per 0,1 yang diambil dari step kuantitasi yang sudah dijelaskan sudah didapatkan dari soal, kemudian ditambah 1. Hasilnya 12,7 di per 0,1 ditambah 1 sama dengan 127 ditambah 1 sama dengan 128. Untuk L, yaitu level kuantitas, itu digunakan rumus L sama dengan 2 bps, 2 pangkat bps, di mana L-nya sudah ditemukan 128. Dicoba untuk penghitungannya. 2 pangkat bps sama dengan 7. 7 ini diperoleh dari ini, bps, pangkat dari 2. Jadi 2 pangkat berapa? Jumlahnya 128. Yang ditemukan yakni 7. Jadi bit per sampel yang ditemukan untuk nilai step kuantitasi sebanyak 0,1 yakni 7 bit per sampelnya. Bit per sampel. Sedangkan untuk level kuantitasnya itu 128. Kemudian lanjut untuk soal 1B, yakni menggunakan level step kuantitas besar 0,02. Caranya sama seperti soal A, yakni L sama dengan 2 kali amplitudo di per step kuantitas ditambah 1. 2 dikali 6,35 di per 0,02 ditambah 1. Hasilnya 12,7 di per 0,02 ditambah 1. Hasilnya yakni 635 ditambah 1. 636. Untuk L-nya, ini mohon maaf salah tulis. Untuk L-nya yakni L sama dengan 2 pangkat bps. L yang di sini di nomor B 636, mohon maaf saya salah menulisnya, keliru 128. Jadi di sini dianggap 636 sama dengan 2 pangkat bps. bps sama dengan 10. Selanjutnya untuk tugas berikutnya yakni mendesain sebuah program MATLAB untuk melakukan plotting proses konversi persamaan yang terdapat dalam soal 1 dalam bentuk grafik. Kemudian diplot juga grafiknya, hasil dari implementasi metode kuantitasi sinyal. Akhirnya semua sinyal diplot dengan besar sampai sampel sebanyak 512. Kemudian buatlah laporan hasil eksekusi dari program dan laporan ditulis tangan. Oke, selanjutnya kita buka langsung saja MATLAB-nya. Di sini sudah saya siapkan untuk codingannya dengan T512 seperti yang ada di soal tadi.
512 ini diambil dari permintaan dari perintah besar sampel sebanyak 512. Kemudian untuk T kita masukkan 0,2 0,1 slash atau bagi T sampai 10. Untuk titik 2 ini dibaca sampai, maknanya itu nanti di garis X itu time-nya itu berkisaran 0 sampai 0,1 jaraknya. Untuk X kita masukkan angka 6,35 yang diambil dari besar sinyal XN, kemudian dikali cos, sama seperti hitungan manual, kemudian di dalam kurung pi kali T per 10 tutup kurung. Untuk plotnya yakni plot itu T, X, dan juga B. Untuk grid kita nyalakan agar kelihatan garis-garisnya. Oke, langsung saja kita mulai memunculkan grafik dari coding yang pertama. Langsung kita run. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana melihat ketepatan dari grafik sinyal yang dihasilkan dari MATLAB? Jadi kita zoom terlebih dahulu. Maka sudah benar sampai 6,35. Ya. Jadi untuk sinyal pertama, sinyal yang keluar di nilai awal yakni 6,35. Untuk nilai T-nya bisa dilihat jaraknya 0,1, 0 sampai 0,1. Jarak waktunya. Kita tarik ke bawah untuk melihat jarak T. Kita zoom terlebih dahulu lebih cepat. Dan semua titik yang dihasilkan di sini itu sebanyak 512. Jadi dari sini sampai turun ke bawah sini itu berjumlah 512 titik yang membentuk grafik sedemikian rupa. Itu untuk soal 1A. Selanjutnya untuk soal 1B ini sama, akan tapi berbeda di nilai T, di step kuantitasnya. Jadi nilai T yang pertama tadi sebesar 0,1, sedangkan yang di soal B itu 0,02. Secara garis besar sama, cuma berbeda di nilai waktu yang digunakan untuk menentukan titik dari step kuantitas atau menentukan berapa jauh titik antar titik. Langsung saja kita run. Nah, ini untuk visualisasi dari grafik soal 1B. 1 nomor B. Kemudian kita cek dulu apakah benar sudah 600 seperti yang nomor 1 tadi. Untuk pembuktian yang lain seperti jumlah dari besar sampel yang 512, sepertinya ya agak mustahil untuk dihitung satu persatu.
sudah kelihatan. Jadi ini di sampel pertama yang keluar untuk amplitudenya yakni sebesar 606,35. Nah, selanjutnya apa bedanya dari soal 1A dan 1B itu terletak dari nilai T atau nilai waktu, selisih waktu yang digunakan atau start kuantitas. Untuk yang 1A 0,1, untuk yang 1B sebesar 0,02. Sebenarnya agak sama kalau dilihat seperti ini, tapi bakal berbeda lagi kalau di zoom lagi sebesar demikian. Nah, untuk jaraknya ya ini 0,02 dan pas. Oke, itu untuk pendesainan dari grafik dari soal UTS. Kemudian untuk laporan hasil eksekusi dari program. Untuk laporannya ini desain program MATLAB, melakukan plotting, dan sudah ada di sini. Kemudian untuk tugas berikutnya ini plot juga grafik dari implementasi, dan ini data-datanya sudah ada. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Saya tutup, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.